Abi udah berusaha semampu Abi. Dan bukan berarti Abi lepas tanggung jawab. Mama tahu bahwa kamu menikahi Sofi karena disuruh papa. Papa juga gak pernah mau tahu beban penderitaan mama selama ini. Anggun, jangan lari kamu! Kamu ketemu dia di mana? Saya ketemu di mall, Tuan. Di mall? Iya, Tuan. Kamu bawa orang-orang kamu, awasi mall itu. Brengsek! Udah berapa kali gue bilang sama lo? Gue gak tahu kemana Sofia pergi. Sofia kabur pasti gara-gara lo. Anggap aja ini sebagai tanda kita berteman, bersahabat. Ya. Makasih Mas Haikal. Saya pakein ya. Gak usah Mas, biar saya pakai sendiri. Gak apa-apa, biar saya pakein. Ya. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Tuan, tolong jangan pecat suami saya, Tuan. Dia sudah janji gak akan minum lagi. Tolong, Tuan. Nanti kalau dia sembuh, dia langsung kerja, Tuan. Tolong, Tuan. Balikin gak? Tas gue, duit gue, dan semua barang-barang pribadi gue. Nih, gue balikin. Tapi sayang, diary dan uangnya udah lenyap. Brengsek lo. Lo yang brengsek, Mbak. Semua kekayaan lo itu ternyata hasil menipu uang dan broto. Diam lo. Sekarang gue udah gak mau lagi berusaha sama lo, Mbak. Apalagi menyangkut soal Sofia. Gue gak butuh bantuan lo. Lo gak bakal bisa lepas begitu aja dari tangan gue. Tunggu pembalasan gue. Gue akan hancurkan hidup lo, Ron. Sofia tuh. Sofia! Hai. Halo, mentang-mentang udah nikah. Lupa ya sama sekolahan. Lo tuh diledekin mulu deh. Sofia lagi susahan tahu. Kok lo malah keluar rumah sih? Emangnya lo nggak betah ya tinggal di rumah kakak gue? Enggak, gue betah kok. Tapi gue boleh minta tolong nggak sama lo berdua? Gue boleh pinjam duit nggak? Soalnya cash di tabungan gue udah makin habis. Dan gue nggak mungkin kan minta sama bokap nyokap gue. Tenang aja, masalah minjem duit gampang. Ntar tinggal gue transfer ke rekening lo. Thank you ya. Sofia, gue pengen ngomong sama lo. Sof, kita masuk dulu ya, udah bel. Ya, yuk, bye. Sofia, Sofia tunggu. Sofia tunggu, Sofia. Mau ngapain lagi sih lo nyariin gue, hah? Sofia, beri gue kesempatan sekali lagi, Sof. Gue sayang banget sama lo. Sorry, gue nggak butuh rayuan lo lagi. Sofia, 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 Sofia.
Maafin gue, Sof. Apa yang udah gue lakuin sama lo? Gue minta maaf ya. Pak, tolong Pak. Saya mau bawa dia ke rumah sakit. Perlu bantuan, Non? Enggak Pak. Tolong saya titip motornya ya Pak. Beres, Non. Makasih Pak. Maafin gue ya Ron. Gue gak bermaksud buat nyakitin lo. Gue cuma nakut-nakutin lo tadi. Gue tahu. Lo gak akan tega bikin gue mati seperti sumpah lo, Sof. Gue gak apa-apa kok. Cuma luka kecil bagi gue. Tapi hati gue lebih sakit kalau lo ninggalin gue, Sof. Tapi ini bukan taktik lo buat nipu gue lagi kan? Ya ampun, Sofia. Kenapa sih lo sampai sekarang masih juga belum percaya? Coba lo jadi gue, Ron. Dan dalam keadaan hamil. Pasti hati lo bakalan sakit. Ditipu sama orang-orang yang udah lo percaya. Termasuk lo. Sofia, dengerin gue dulu. Udah lah, Ron. Mendingan sekarang lo istirahat. Gue udah cukup capek hari ini. Selamat siang, Tuan. Buat apa lagi kamu datang ke sini, ha? Kamu kan harus ngemandorin perkebunan. Saya mau ngasih laporan kerja saya, Tuan. Ini buktinya kalau saya bekerja dengan keras dan sebaik-baiknya, Tuan. Sekalian saya mau melaporkan masalah Anggun, Tuan. Anggun? Iya, Tuan. Ada berita baru tentang Anggun? Justru itu, Tuan. Saya sudah menaruh orang-orang saya di sekitar mall. Di dalamnya juga, Tuan. Tapi Anggunnya nggak ketemu juga, Tuan. Ya, mungkin sekarang Anggun mulai hati-hati, Tuan. Ya sudah. Kamu kembali kerja. Kalau ada informasi tentang Anggun yang terbaru, laporkan ke saya. Iya, Tuan. Jangan sampai Aldo tahu. Beres, Tuan. Saya pamit, Tuan. Maaf Mbak, mau bertemu sama siapa ya? Mbak, saya ini Zoya, istri dari Haikal. Kemana dia? Rupanya kamu tahu perempuan kesayangannya Haikal. Yang disebut-sebut sama Pak Fadli dan juga Biuning. Nyonya. Benernya, malah dia pakai kalung yang dikasih sama Tuan Haikal. Haikal ngasih kamu kalung ya? Haikal aja susah diminta harta gono gini. Dia mau beliin kamu. Saya nggak terima. Cepat kasih kalung itu sama saya. Cepat berikan. Meskipun Haikal sudah menceraikan saya, bukan berarti kamu bisa bebas menjadi piaranya Haikal. Astagfirullahaladzim. Mbak, saya ini bekerja di sini. Saya nggak ada maksud apa-apa sama Mas Haikal. Kamu jangan sok pinter deh. Lagi pula saya nggak akan tertipu kok dengan penampilan kamu yang so religius. Kamu dan Haikal juga kan bukan malaikat. Apalagi Haikal, walaupun dia so moralis, tapi dia itu tetap laki-laki normal. Yang gampang banget tertipu sama rayuan kamu yang berbisa. Saya tidak ada niat apa-apa, Mbak. Sama Mas Haikal. Terutama sama Mbak. Kamu nggak usah sosok alim deh. Kalau kamu pikir kamu bisa mendapatkan Haikal dan juga seluruh hartanya, kamu salah. Jangan pernah bermimpi seperti itu. Biuning? Iya, Nya. Tolong pakaikan kalung ini untuk saya. Iya, Nya. Kenapa kamu lihat-lihat? Kalung ini sekarang udah menjadi milik saya. Dan sekarang kamu cepat ambil semprotan ruangan dan semprotkan ke seluruh ruangan supaya bau busuk kamu tidak menyebar kemana-mana. Kamu lihat kan, masih ada saya di sini. Biuning,
Iya, Nya. Selagi ada saya di sini, biarin dia aja yang melayani saya. Jadi kamu santai-santai aja. Oke, Nya. Dengarkan kamu. Sekarang cepat ambilkan saya minum. Cepat! Mana minumnya? Orang makan kagak dikasih minum. Iya bang, sebentar bang. Buruan. Iya sebentar. Yano, Yon, ambilin teh manis 4 Yon. Iya, Bang. Seret lagi. Setan kecil. Lu di sini? Kata si Dudung, lu kerja di tokonya si Wahab. Kok tiba-tiba nyangsang di sini lo? Sini. Gue tahu, lu pernah tinggal sama si Anggun, iya kan? Hah? Ada yang ngomong sama gue. Sekarang lu bilang sama gue, di mana dia? Bilang. Iya, Bang. Tapi lepasin dulu, Bang. Lepasin. Bener ya? Iya. Kalau lu macem-macem, gue mampusin lo. Iya, tapi lepasin dulu. Biar nggak ketahuan sama orang-orang, Bang Sugi Yono bisikin aja ya. Dari tadi dong lo, kan gak mesti gue pukul. Ayo bilang. Kejar lo, diem aja lagi. Batang, batang. Ibu, ada apa? Bu, Bang ingin jahat lagi sama Yono, Bu. Memangnya Bang Sugi itu mau apa lagi sama kamu? Bang Sugi ingin tahu di mana Bang Anggun sekarang, Bu. Ajar lo, hampir aja pala gue putus sama lo. Bang Sugi, hadapin saya. Jangan beraninya sama anak kecil. Jadi lo juga, yang ngajarin bocah tengik ini untuk kurang ajar sama gue? Apa lo nggak takut kalau lo gue pecat? Dari vilanya Danu Broto, mau lo gue pecat? Silakan aja kalau berani. Pecat saya, usir saya. Tapi ingat, saya akan adukan semuanya sama Den Aldo dan Abimanyu. Gue ini nggak ada urusan sama Abimanyu sama si Aldo. Lo yang punya urusan sama gue. Karena lo punya informasi tentang Anggun. Coba aja, kalau lo berani sembunyiin informasi itu sama gue. Tahu rasa? Saya tidak pernah rela kalau Anggun jatuh ke tangan kamu. Bagus. Jadi lo juga nggak sudi kalau anak lo ini gue matiin? Hah? Mau lo gue mampusin? Ingat, kalau sampai lo sembunyiin informasi tentang Anggun. Ayo, cabut. Pergi manis. Sofia. Sekarang, gue sadar, Sof. Sesadar-sadarnya. Gue emang bodoh, tolol. Berkali-kali gue dipengaruhin sama Tisa. Gue sekarang benar-benar tahu kalau Tisa itu memang hatinya busuk. Gue nyesel telah ngebuat lo kecewa dan menyia-nyiakan lo, Sof. Gue sekarang sadar, uang bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah cinta. Tanpa cinta, hati kita terasa hampa, Sof. Ya udah, Sof. Mungkin gue gak punya kesempatan lagi. Dan gue gak akan memaksa lo untuk percaya sama gue. Gue akan pergi, Sof. Kalau lo butuh gue, lo bisa telepon gue. Selamat tinggal. Aku mau lihat CD. Oke. Kemarin si Aldo masih memikirkan Anggun si anak kampung itu. Ngapain sekarang dia menghabiskan waktu sama anak cacat? Kamu cari aja dulu ya. Aku mau ke toilet. Ya. Jangan lama-lama ya, Do. Ya.
lihat gue. Sebenarnya kamu siapa sih? Gue adalah mantan istri Aldo yang pernah disakiti dia. Aldo itu pintar sekali memikat perempuan. Jadi lo harus hati-hati. Karena gue nggak mau lo jadi korban Aldo yang kesekian kalinya. Oke? Fer, dari tadi di mall kok kamu diem aja sih? Kamu sakit ya? Kalau kamu sakit saya antar kamu ke dokter ya? Enggak kok, Do. Enggak ada apa-apa. Yuk. Gak usah, Do. Sampai di sini aja. Kamu juga mau balik kantor lagi kan? Banyak kerjaan. Nggak ada kok, saya lagi nggak ada kerjaan. Nggak apa-apa ya? Makasih, Do. Assalamualaikum. Sekarang perempuan itu benar-benar menyesal karena sudah mengenal yang namanya Aldo. Assalamualaikum. Kenapa Dewi? Kok kamu gak seperti biasanya? Zoya? Kenapa kamu pakai kalung itu? Iya, karena saya rasa saya lebih pantas pakai kalung ini daripada dia yang bukan siapa-siapanya kamu kok. Kembalikan kalung itu sama Dewi. Karena kamu juga bukan siapa-siapa saya. Kita udah bercerai. Ya, kita memang sudah bercerai, tapi kamu harus ingat. Saya tidak akan pernah menghentikan tuntutan saya atas harta gono gini yang sudah menjadi hak saya. Lagi pula, mau ngapain sih kamu beliin kalung buat dia? Dia itu siapa? Piaran kamu? Kamu gak pantas bicara gitu sama Dewi. Dia perempuan baik-baik dan dia bekerja di sini. Kalau dia kerja di sini, berarti sama dengan Biuning dong. Kenapa cuma dia yang kamu beliin kalung? Harusnya Biuning juga. Udahlah Haikal, kamu jangan sok moralis. Kamu memperhatikan dia karena kamu memang menaruh hati sama dia kan? Niat saya hanya berteman sama dia. Bersahabat. Bersahabat? Nggak ada tuh seorang laki-laki yang mau bersahabat dengan perempuan. Kecuali kalau memang dia menaruh hati sama perempuan itu. Rasain lo, mampus, enak diomelin. Saya hanya kagum pada pribadi yang dimiliki oleh Dewi. Yang jauh berbeda sama pribadi kamu. Tapi itu juga bukan urusan kamu. Saya minta kamu segera pergi dari rumah ini sebelum kesabaran saya hilang. Baik. Tapi kamu ingat, saya tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Sekarang saya cuma dapetin kalung, nggak apa-apa. Tapi kamu lihat, saya akan terus menuntut kamu.
Dewi, tolong maafkan ya perlakuan kasar mantan istri saya. Kalau soal kalung, biar saya ganti nanti. Nggak usah Mas Haikal. Saya cuma nggak mau gara-gara saya ada lagi persoalan antara Mas Haikal dengan bekas istri Mas Haikal. Mandara lagi, Abang Suki lagi, Abang Suki lagi, Bang Suki memang hebat, kini jadi mandara lagi. Asik. Bang Suki memang. Sugi, sekarang saya nggak punya tempat tinggal dan saya masih numpang di tetangga. Untuk ngontrak rumah, saya butuh uang. Bu Dewi mau minjem duit lagi? Bukan itu maksud saya. Waktu luang kosong saya, sembari saya menunggu orang yang minta tolong melahirkan, bisa kan saya cari uang tambahan dengan kerja di perkebunan ini? Orang setua Bu Dewi ini mau kerja apa di perkebunan? Tolong saya, Sugi. Kasihanilah saya. Saya nggak akan datang ke kamu kalau saya nggak membutuhkan pekerjaan itu. Bang, kasih aja. Kasihan kan terjadi pingsan di sini. Repotin kita lagi, Bang. Ya Bang, kan duitnya kan kita bisa korupsi dikit-dikit. Ya anggap aja bantuan untuk fakir miskin. Kan kita bisa sunatin dikit-dikit. Bisa ya loh. Udah, gini aja. Bu Dewi boleh kerja sambilan di perkebunan. Tapi gajinya saya potong 30%. Gimana? Buat uang rokok saya. Tunggu dulu, Bang. Buat botak 10%. Buat jabrik 10% bos. Buat aku berapa Bang? Ya itu terserah Bu Dewi. Kalau dia mau ngasih, apa dia mau kerja nggak dapat gaji alias kerja rodi? Hah? Mau nggak Bu Dewi? Bang, biar aja Bu Dewi kerja dengan upah 50%. Yang 10% buat si Jabrik sama si Ambon, Bang. Pintar aja lo ya. Gimana Bu Dewi? Mau nggak? Mau. Nah, ya udah. Sekarang Bu Dewi boleh pulang. Besok langsung kerja. Iya. Istirahat biar badannya fit. Istirahat aja Bu Dewi ya. Nyanyi lagi. Mandara lagi. Mandara lagi. Kurang enak deh, nggak ada minumannya ya. Vera kenapa jadi diam gitu ya? Ini pasti ada yang nggak beres. Apa benar Aldo seperti yang dikatakan perempuan itu? Aldo. Angkat dong. Mailbox sih. Tuh kan. Telepon gue benar-benar nggak diangkat sama dia. Vera? Tadi aku nelfon kamu. Vera. Oh, jadi perempuan cacat itu namanya Vera. Tisa, mau ngapain lagi kamu nelfon saya? Hah? Kenapa? Kamu bingung kalau perempuan cacat itu tiba-tiba ngambek sama kamu? Dia pasti udah menyesal karena kenal dengan kamu. Jangan-jangan kamu yang mempengaruhi Vera. Kamu bilang apa sama dia, Tisa?
Saya bilang Aldo adalah seorang playboy yang suka main perempuan. Bahkan meninggalkan saya demi perempuan lain. Benar-benar perempuan ular kamu, brengsek kamu. Dengar ya, saya nggak akan pernah biarkan kamu untuk menghancurkan hidup saya lagi. Ngerti? Ya, saya sendiri. Ini Bi Uning ya. Bi Uning kemarin kelupaan mau ngasih tahu. Si Dewi hamilnya. Tapi nggak tahu sama siapa. Iya, nanti saya ke sana. Nyonya mau ke sini. Cepetannya. Mumpung Tuan lagi dinas di rumah sakit. Kok Tuan udah pulang? Kenapa kaget? Kebetulan di rumah sakit pasiennya sedikit. Iya nih bos. Otak udah malas-malasan kerjanya. Kalau dia emang malas lagi, kita pecat aja. Iya aja bos. Bos nggak butuh orang malas. Bos, lihat tuh bos Bu Dewi. Udah kayak botak dia sih males-malesan. Buang aja. Bagus ya. Enak ya kamu ya. Malas tidur. Hebat Bu Dewi ini. Nenek-nenek tua, kalau mau tidur udah sono pulang. Ya sana klonin sama pasan. Bu Dewi kan minta kerja sama saya. Saya udah baik, saya kasih kerja. Tapi malah males-malesan. Gimana sih Bu Dewi? Maaf Sugi, saya kecapean. Saya lagi puasa. Puasa, Bos. Memangnya Bu Dewi sendiri yang puasa? Saya dan kita semua juga puasa. Tapi tetap semangat kerja. Tolong Sugi, jangan pecat saya. Saya butuh uang buat pengobatan suami saya. Begini aja Bu Dewi. Karena Bu Dewi nggak berminat lagi bekerja di sini. Lebih baik sekarang Bu Dewi pulang. Iya. Ayo pulang. Tolong Sugi, tolong saya mohon jangan pecat saya. Tolong Sugi. Oke, begini aja. Karena saya orang baik. Gimana kalau gaji Bu Dewi 50% buat saya? 10% buat botak. 10% lagi buat saya. Semuanya buat bos aja 50%. Gimana? Oke? Tapi ingat, jangan malas ya. Ayo. Rajin ya Bu Dewi. Ingat itu, 10%. Dasar perempuan pelacur kamu ya. Kamu lagi hamil ya? Ternyata kamu lagi hamil kan? Kamu sosok suci, ternyata kamu hamil tanpa nggak jelas siapa suaminya. Jangan-jangan anak yang di perut kamu itu anaknya Haikal. Zoya. Kamu benar-benar gak punya perasaan. Dewi ini belum lama pisah dari suaminya. Tapi bisa jadi kan, anak yang di perut dia itu anak kamu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak akan ngeladenin tuduhan keji seperti kamu. Saya lagi puasa. Gak usah pakai alasan puasa deh. Kamu menceraikan saya karena saya tidak bisa memberikan kamu anak kan? Sekarang kamu piara perempuan yang hamil ini supaya dia bisa langsung memberikan kamu anak, ya kan? Zoya, saya menceraikan kamu karena perilaku kamu jauh dari perilaku istri yang solehah. Lebih baik sekarang kamu pulang. Sekarang kamu bisa ngelak. Tapi dalam kehidupan kamu dan perempuan kesayangan kamu ini, tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang selagi ada saya. Lebih baik saya pergi dari sini, Mas Haikal. Saya tidak mau jadi perusak hubungan antara Mas Haikal dengan Mbak Zoya. Izinkan saya pergi. Dewi, kalau kamu pergi, kamu malah membenarkan tuduhan dari Zoya. Zoya itu dari dulu yang perilakunya seperti itu. Makanya saya bercerai sama dia. Bukan gara-gara anak. Dan bukan gara-gara kamu. Ya udah, sekarang kamu siap-siap ya. Siapa tahu udah ada pasien yang datang.
Ron. Maafin gue ya, Ron. Ternyata gue gak bisa jauh dari lo. Gue udah berusaha ngebenci lo, tapi gak bisa. Gue ingin selamanya bersama lo, Ron. Lo maafin gue ya. Gue juga, Sof. Maafin gue juga ya. Gue pikir lu udah gak mau ketemu sama gue lagi. Tapi sekarang gue seneng banget kita bisa bersama-sama lagi. Tapi gue janji sama lo, Sof. Gue janji gue akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab buat lo. Pikir Mas Abi, sampai kapanpun perkawinan kita tidak akan pernah langgeng, Mas Abi. Daripada kita berdua sama-sama tersiksa, lebih baik secepatnya kita bercerai. Tidak, Sophia. Tidak. Setelah saya pikir, hutang saya sudah terlalu besar kepada orang tua kamu. Dan saya akan merasa berdosa kepada orang tua kamu kalau sampai kita bercerai. Tapi hidup kita, Mas Abi. Apa Mas Abi mau selamanya hidup tersiksa cuman gara-gara Mas Abi didikte oleh ego papa? Sophia, kamu sering menghina saya sebagai anak pungut. Tapi kamu gak pernah ngerti gimana rasanya jadi anak yatim piatu yang kalau tidak diangkat anak sama orang tua kamu, mungkin saya cuma jadi gembel, jadi anak jalanan. Kasian, kalau selama hidup Mas Abi cuma jadi seorang pengecut yang tidak pernah berdaya di hadapan papa. Padahal katanya Mas Abi percaya akan kekuasaan Tuhan. Saya juga mencintai Laras yang sering kamu hina sebagai babu. Tapi saya tidak ingin melanggar janji saya di hadapan Allah. Kalau saya adalah suami kamu, suami yang melindungi kamu. Oke, kalau Mas Abi tetap nggak mau menceraikan Sofia, jangan pernah harap Sofia bakalan kembali ke rumah. Selama kamu menjadi istri saya yang sah, kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan Roni. Karena itu melanggar hukum Sophia. Terserah Mas Abi. Pokoknya Sofia akan menentukan jalan hidup Sofia sendiri, walaupun itu melanggar hukum. Sophia! Sophia! Halo, ini rumahnya Vera? Mas Aldo ya? Sebentar Mas. Non Vera, Mas Aldo mau bicara Non. Bilang sama dia, saya lagi nggak mau bicara sama dia. Maaf Mas Aldo, Non Veranya nggak bisa diganggu Mas. Oh, ya udah deh. Makasih ya Mbak. Iya. Bi, Iya Non. Vera mau ke teras belakang. Iya Non. Mudah-mudahan aja Vera benar-benar nggak terpengaruh sama Tisa. Mau apa kamu kesini? Lebih baik kamu pergi. Maaf Non, Non Vera minta Non pergi. Sayang sekali ya. Padahal saya kesini ingin memberikan informasi yang lengkap tentang Aldo. Saya nggak percaya. Wanita sejahat kamu pernah menjadi istri Aldo. Saya begini karena Aldo telah merenggut kehormatan dan harga diri saya. Bi, saya mau bicara empat mata. Iya, Non. Saya akui, saya memang tidak pernah menikah secara resmi dengan Aldo. Karena Aldo selalu lari dari tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Tapi ingat, Aldo masih mempunyai istri yang secara resmi. Dan sekarang sedang hamil. Aldo sudah punya istri yang sedang hamil. Ya. Dan yang lebih sadis lagi, dia mengusir istrinya itu untuk kemudian merayu dan bermain mata dengan kamu. Kenapa Aldo tidak pernah cerita semua ini sama saya?
Mana ada sih laki-laki yang mau jujur? Apalagi seperti playboy dengan senyuman manis seperti Aldo. Dengan perhatiannya itu, dia mencoba merayu dan mempergunakan kecacatan kamu untuk kenikmatan sesaat. Lalu kemudian dia akan membuang kamu. Sama seperti perempuan-perempuan yang lainnya. Pantas selama ini seperti ada yang disembunyikan Aldo dari saya. Sebagai sesama wanita, saya hanya ingin mengingatkan kamu supaya jangan bernasib sama seperti saya. Jadi korban rayuan Aldo dan jatuh ke tangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Vera pasti udah dipengaruhi sama dia. Ini pasti nggak beres. Vera. Saya mau jelasin apa yang sebenarnya udah terjadi, Vera. Tapi saya mohon, kamu jangan percaya sama hati saya. Buat aku nggak peduli siapa yang bilang. Tapi kamu udah nggak jujur sama aku, Do. Kalau kamu udah punya istri. Kenapa kamu diam? Hah? Aku memang cacat, Do. Tapi hati kamu jauh lebih cacat dari aku. Kenapa kamu tega mengusir istri kamu yang sedang hamil? Dan tidak mau bertanggung jawab setelah kamu renggut kehormatan Tisa? Hah? Kamu salah, Vera. Kamu benar-benar salah. Saya emang benar. Saya mengusir istri saya sendiri. Itu benar. Tapi asal kamu tahu, itu semua gara-gara perempuan busuk itu, Tisa. Tapi kamu bohong sama aku. Atau semua perhatian yang kamu berikan sama aku, semua itu semata-mata karena kamu cuman berniat untuk mempermainkan aku, Do. Enggak, Fer. Saya nggak berani jujur sama kamu. Karena saya takut menyakiti hati kamu, Fer. Perasaan kamu. Tapi hati aku sekarang sudah sakit. Sudah hancur. Lebih baik sekarang kamu pergi dari kehidupan aku untuk selama-lamanya. Karena aku gak mau mengalami nasib seperti perempuan lain, ditinggal dan sakit hati karena kamu gak pernah berniat tulus untuk mencintai aku. Bibi! Fer, please, Fer. Bibi tolong usir orang ini dan kunci pintu supaya dia tidak bisa masuk lagi ke rumah ini untuk selama-lamanya. Vera. Mas Aldo. Fer. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.